Halo FGF Jakarta, kembali lagi bersama saya Boni Christian dalam satu cerita. Di sini tempatnya untuk kita berbagi kesaksian, testimoni yang saudara alami dalam kehidupan saudara mengiring Tuhan. Oleh karena itu kalau saudara punya testimoni, kesaksian, boleh saudara klik link tree di bawah ini, lalu isi form testimoni. Saya percaya testimoni saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Nah hari ini agak sedikit berbeda karena saya akan berdampingan dengan seorang yang luar biasa yang pastinya di IFJF secara khusus itu sudah nggak asing lagi. Sangat terkenal. Siapa dia? Ini dia, Pastor Erna Iskandar. Kasih tepuk tangan dong. Tuh suasana di sini langsung happy ketika ada Pastor Erna. Pastor Erna, kayaknya kalau bicara satu cerita Pastor Erna mungkin nggak punya, mungkin bukan satu cerita, pasti banyak sekali ceritanya. Gimana kalau nextnya kita bikin satu cerita khusus untuk Pastor Erna? Enggak ya? Bercanda. Pastor Erna, bicara tentang seorang pastor, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan khususnya buat Pastor Erna. Kalau boleh tahu nih, cita-citanya Pastor Erna waktu kecil apa memang mau jadi pastor? Belum pernah terpikir. Oh ya, jadi kecil dulu gimana? Cita-citanya apa? Kalau kecil sih, kalau saya ditanya sama orang tua mau jadi apa atau teman-teman, selalu saya jawabnya jadi dokter. Oke. Sekarang sih jadi dokter rohani ya. Oke. Terus munculnya panggilan Tuhan dalam kehidupan Pastor Erna gimana? Awalnya. Saya rasa itu suatu proses sih, nggak tiba-tiba. Oke. Jadi waktu saya lulus kuliah dari teknik kimia, saya masih sempat kerja 2 tahun lah ya di oil and gas construction. Nah waktu di saat-saat terakhir itu saya merasa di hati saya tuh ada yang berbisik bahwa ini waktunya kamu perlu memberikan waktu lebih banyak di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam misi lah gitu. Tapi waktu itu saya nggak yakin, jadi saya mesti menguji ya. Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa, tapi waktu itu saya pelayanannya di gereja Jakarta ini sebagai worship leader. Wow. Singers gitu seperti Boni lah ya. So head department saya itu saat itu FJ Press adalah Pastor Daniel Runtuwene. Jadi saya sharing sama dia. Terus kita juga teman sekolah kan dari kuliah. Dan waktu dari Pastor Daniel inilah dia yang mengkonekkan saya dengan Pastor Jimmy. Nah waktu dia ketemu Pastor Jimmy, ya Pastor Jimmy cuma menanyakan ke saya, kamu ada panggilan ya? Mau full time ya? Saya sih sebenarnya gak yakin. Tapi saya bilang, ya ada panggilan. Tapi saya gak yakin Pastor. Jadi dia bilang begini sama saya, gini aja Erna, kamu coba 3 bulan. Kalau kamu merasa tempat ini tidak cocok, you can leave gitu kan. Maksudnya kalau ini benar-benar bukan tempat panggilanmu, you can go. Saya tidak nyangka ya, sekarang ini tempat ini sudah menjadi 27 tahun saya. Wow. Jadi dari yang tadinya sebenarnya 3 bulan saya bisa left dengan keputusan dalam 3 bulan itu, ternyata membuat saya tuh berjalan sampai tahun ini semestinya 27 tahun saya melayani di FJF ya. Wow, oke. Pastor, kalau tadi kan perjalanannya dari harusnya 3 bulan, sekarang udah 27 tahun di FJF. Emang dulu terlahir dari keluarga pastor atau keluarga yang memang sangat melayani di gereja, sehingga nggak heran kalau pastor sekarang udah 27 tahun di dalam dunia pelayanan? Kalau boleh cerita, sebenarnya saya latar belakang keluarga saya itu bukan Christian ya. Oke. Saya dari kecil dibesarkan dengan tradisi Konghucu. Papi mami saya, adik-adik saya, kita semua keluarga besar itu ke kelenteng lah. Oke. Jadi kita diajarkan untuk berbakti dengan orang tua dan sebagainya. Nah tapi saya bersyukur ada teman yang mengajak saya ke sekolah minggu. Okay. Jadi teman saya ini teman sekolah. Dia keluarganya itu adalah keluarga papa mamanya tuh majelis gereja dan dia teman sekolah saya. Jadi dia mengajak saya ke sekolah minggu. Dan orang tua saya nggak keberatan. Karena orang tua saya tuh selalu berpikir yang penting anak-anak saya jadi orang baik dan benar
apapun keyakinannya nanti silakan dipilih. Jadi waktu saya diajak ke gereja sama keluarga ini, waktu saya masih SD, mereka nggak keberatan. Sehingga dari sekolah minggu inilah yang membuat saya tuh kumpul dengan anak-anak sekolah minggu, mendengar firman, menyanyi, dan saya jadi jatuh cinta di gereja ini. Dan waktu saya baca Alkitab, di setiap minggu kan ada sekolah minggu, ada hafal ayat, baca Alkitab gitu ya. Satu saat saya baca Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Ayat itu seperti langsung bicara sama aku, dan aku bilang mulai hari ini saya mau ikut Tuhan Yesus. Jadi itu yang membuat saya langsung menerima, dan setelah saya bikin komitmen itu saya juga gak takut kasih tahu mama saya ya, papa saya bilang gini, Mam, mulai hari ini nih Mam, saya mau ikut Yesus. Kata mama saya, oh gak apa-apa. Padahal dia tahu saya selama ini ikut dengan keyakinan mereka. Tapi dengan hari itu saya memberitahu, mereka bilang, oh gak apa-apa. Jadi malah mama saya mendukung banget. Dan banyak hal ya, sangat disupport. Artinya misalnya, ya sudah nanti kalau kamu misalnya mau makan makanan yang tersendiri, nanti mama bedain gitu kan. Maksudnya gitu. Padahal waktu itu ya saya gak berpikir sampai ke sana juga sih. Ya kira-kira gitu. Selama 27 tahun di dunia pelayanan khususnya di IFGF, Pastor Erna kalau kita lihat bahwa sudah banyak mengepalai gereja-gereja, juga hamba-hamba Tuhan. Ini gak gampang loh ya. Dengan beda pola pikir, karakter, sifat mereka. Terus kok bisa bertahan selama 27 tahun itu? Apa kiatnya? Atau ada ramuan yang diminum supaya bertahan gitu? Saya rasa kita harus mengerti ya. Saya lihat ini tidak tiba-tiba sih. Semua posisi tanggung jawab itu ada kepercayaan yang diberikan dan ada satu tanggung jawab di belakangnya. Artinya waktu saya menyadari tanggung jawab ini, saya melihat bahwa dengan tanggung jawab ini saya bisa berbuat banyak. Buat gereja, buat para pastor, bagaimana menolong mereka untuk bisa bersama-sama dengan saya berjalan terus mengalami peningkatan ya. Baik di dalam gereja maupun di dalam segala area yang mereka kerjakan. Jabatan sekarang Pastor Erna sebagai apa di FGF? Saya kalau di global, kalau di Jakarta tahu dong ya. Saya kan salah satu tim pastoral Jakarta. Dan kalau di global saya adalah salah satu VP region ya. Yang membawahi gereja-gereja di Sumatera, Kalimantan, Jabodetabek, dan juga beberapa kota penting seperti Jogja dan Makassar. Oh. Kalau bicara dalam pelayanan ya, kan kadang banyak gesekan nih ya. Banyak terkadang gak sesuai, kita sebenarnya sudah berbuat baik atau sudah berbuat banyak sekali di dalam dunia pelayanan dengan tulus hati mungkin ya. Tapi kok penerimaannya gak sesuai gitu loh. Pernah gak sih alamin Pastor Erna, kayaknya bukan di sini dunia saya, di dunia pelayanan, saya mending cari ke marketplace lah, atau di luar dunia pelayanan. Pernah nggak punya satu momen di mana mau meninggalkan dunia pelayanan? Kalau sampai sejauh ini enggak ya. Kok bisa? Kalau dari awal waktu saya masuk ke dalam dunia pelayanan, itu saya bertanya, apakah ini benar atau tidak. Tapi waktu saat saya melangkah terjun masuk, saya sudah menghilangkan hal-hal itu. Jadi waktu saya masuk full time aja, belum 1 bulan, itu perusahaan saya yang lama yang saya bekerja oil and gas construction, itu project manajernya kontak saya karena saya orangnya, saya kan lulusan teknik kimia itu proses engineer, saya kerja di oil and gas ya. Jadi dia udah kontak saya, ada project mesin. Saya bilang, waduh maaf, saya sudah masuk ke dalam pelayanan. Apa itu? What do you do? Gitu kan. Tapi saya nggak mau jelaskan bahwa ini detail. Saya cuma bilang, ya hal yang berbau dengan kemanusiaan lah. Saya bilang gitu supaya jangan terlalu banyak ditanya gitu. Kemudian beberapa tahun kemudian, 5 years later setelah saya full time, itu masih perusahaan yang sama itu menghubungi saya lagi. Erna, kamu sudah sekian lama di sana, kamu nggak kepengen balik ngerjain proses engineer? Saya bilang, ya kalau saya memutuskan tuh seharusnya 5 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kalau saya ditanya ada pemikiran untuk masuk marketplace nggak? Saya rasa saya nggak terpikir ya. Karena saya ngelihat tuntunan Tuhan sekian lama ini, sampai saat ini, ya dengan tanggung jawab yang Tuhan percayain ke saya. Yaitu
mengelola gereja-gerejanya, encourage para hamba Tuhannya untuk bisa maju bersama-sama, ya kan. Kemudian salah satu kerinduan saya sih memang untuk melihat gereja-gereja itu bertumbuh. Jadi itu yang mendorong saya tuh fokus di situ. Sehingga saya nggak memikirkan untuk kalaupun ada challenge di dalam pekerjaan saya selalu berdoanya gini, Tuhan kalau kamu tidak ubah situasi ini, saya mungkin tidak bisa bertahan. Jadi saya doanya cuma di situ. Tapi saya tidak pernah berpikir, wah saya harus quit ini, enggak. Saya lihat itu anugerah Tuhan buat saya sih. Oke, Pastor Erna, sorry saya potong ya. Pastor Erna kan di dunia plan punya kerinduan yang tadi kita sempat cerita sedikit sebelum kita tayang ini bahwa Pastor Erna sangat concern sekali sama pelayanan generation. Kok ke arah sana, kenapa? Saya punya hati khusus ya untuk generation, kenapa? Karena saya lahir barunya itu waktu saya SD, di sekolah minggu. Kemudian hal-hal yang Tuhan bentuk saya secara luar biasa waktu SD, SMP, SMA itu membekali saya untuk ke depannya. Contohnya, karena saya diajak teman ke sekolah minggu, kemudian saya hidup dalam kehidupan sekolah minggu, Sunday School, sehingga saya terbawa kan, pelayanan saya pun dimulai di situ. Singer lah, kayak Sunday School kita nih, ada anak-anak kecil nyanyi, saya juga ikut nyanyi. Kemudian saya jadi asisten guru sekolah minggu lah, diberikan kepercayaan kecil-kecilan. Dan sehingga kerohanian saya berkembang ya, pelayanan saya berkembang. Sampai kemudian waktu SMA, saya diberikan kepercayaan menjadi ketua TY, Teen and Youth, kalau zaman sekarang namanya remaja. Saya lihat kalau saya tidak disiapkan Tuhan dari usia begini, dengan pelayanan saya dan pengenalan saya akan Tuhan semasa dini ini, saya rasa berbeda loh hidup saya sekarang ini. Mungkin berbeda sih, tapi karena saya dipersiapkan sedemikian rupa oleh Tuhan dari waktu saya masih kecil, jadi saya selalu ngomong sama pastor kita di generation ya, di Jakarta atau di region-region di mana saya mensupervisi gereja, saya selalu minta mereka fokus kepada generation. Karena saya adalah salah satu produk generation. Bukan berarti kalau kita dibangun dalam satu komunitas generation, kita nggak pernah berbuat salah, bukan begitu. Saya juga pernah jatuh bangun. Saya pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal juga dalam kehidupan saya. Waktu saya kuliah, waktu saya baru mau lulus ya. Tapi karena saya punya hubungan dan pengenalan yang Tuhan bangun semasa Sunday School, itu membuat saya tidak lama-lama di dalam segala kegagalan saya itu. Saya ingat dulu saya punya masa yang luar biasa dengan Tuhan. Dan saya inginkan itu kembali. Jadi saya cepat-cepat kembali. Sehingga waktu saya bangun pun, ya Tuhan tolong ya. Kira-kira gitu. Terus apa sih, kan tadi ceritanya banyak banget ya, kebaikan, penyertaan Tuhan. Ini ceritanya seru banget, yang baik-baik semua nih. Coba dong ada sisi turning point-nya Pastor nih. Di saat mana sih ada yang tadi dibilang bahwa kesalahan yang pernah dilakukan di masa remaja waktu itu? Mungkin kalau di SD, SMP, SMA saya merasakan masa-masa yang menyenangkan ya. Maksudnya di situ tuh even kalau ada teman-teman saya, karena saya juga aktif di dalam sekolahan, dalam semua kegiatan sekolah, SMP, SMA tuh saya aktif sekali. Saya bukan yang pendiam, menunggu, enggak. Even saya udah terlibat di dalam semua kepemimpinan sekolah-sekolah itulah. Ikut pertandingan olahraga, ikut acara-acara sekolah gitu. Jadi saya sangat ekstrakurikuler sekali. Nah saya lihat ada banyak hal yang terbuka dalam karakter saya itu waktu saya kuliah. Jadi masa kuliah ini sebenarnya membuka semua diri saya. Bahwa saya ini ada sisi yang harus diperbaiki. Nah itu gak muncul waktu saya SD, SMP, SMA gak muncul. Karena mungkin environmentnya menopang saya ya. Tapi waktu kuliah inilah sepertinya benar-benar tuh muncul ya, karakter saya nggak benar ya, sehingga saya membuat kesalahan demi kesalahan dan kesalahan. Ya saya bersyukur waktu itu karena saya masih di dalam gereja, sehingga walaupun saya gagal, saya buat mistake, saya ditopang, tidak dibiarkan sendiri, sehingga saya bisa pulih dengan cepat. Saya melihat masa-masa saya itu ada di masa-masa kuliah saya sih. Ya banyak lah ya, misalnya karena saya orangnya sungkanan, kepengen menyenangkan banyak orang. Kalau sekarang sih
tidak demikian karena saya Oke. sudah terproses ya. Oke. Kalau masa itu saya Cerita senang dong, cerita menyenangkan banyak orang. Oke. Jadi orang itu saya susah learn to say no. Jadi Oh. waktu saya waktu tinggal sama orang tua, saya tuh terlindungi, ada gereja, ada orang tua. Tapi waktu saya kuliah cuma saya sendiri di situ. Jadi ada teman-teman suka ngajakan, ayo dong. Saya punya teman roommate ya, waktu saya datang ke US itu suka sekali jogging. Setiap malam ketok-ketok kamar saya, karena kita roommate, Erna temenin saya dong jogging gitu kan. Anak saya disco bilang, nih, anak iya disco. benar. Terus saya bilang begini, enggak deh, saya perlu belajar, perlu begini. Oke. Lama-lama telinga saya gatal juga gitu. Iya. Ya udahlah, saya ikut kamu, tapi kamu jangan lagi panggil-panggil ya. Sekali datang, 2 kali lama-lama saya ikut jogging sama dia. Oh. Gitu kan. Terus kemudian banyak lah ya, banyak. Sampai akhirnya saya mulai kembali lagi juga dalam masa kuliah. Akhirnya saya kan kenal join IFGF di Oklahoma. Terus saya ikut pelayanan dia di singers, worship leaders. Dari situlah saya mulai dibentuk kembali oleh Tuhan. Saya yakin perjalanan saya tidak cuman yang Anda lihat hari ini tidak tiba-tiba ya. Saya lihat pembentukannya cukup banyak sih. Wow, memang untuk ngomong say no itu gak gampang juga ya. Iya. Oleh karena itu butuh komunitas yang sehat ya. Saya yakin Pastor Erna untuk sekarang banyak bertumbuh tentu berada karena di komunitas yang benar, yang sehat. Nah, Pastor Erna punya banyak sekali yang saya dengar tadi bahwa proses iman, pertumbuhan iman yang luar biasa dalam dunia pelayanan. Kok bisa sih? Jadi gini, saya belajar karena waktu kecil, saya lihat masa kecil saya ini menentukan saya sebenarnya. Karena waktu dari kecil ini, sejak saya terima Yesus, saya suka menghabiskan waktu saya di gereja. Padahal papa mama saya kan seorang punya keyakinan Konghucu. Dan saya diberi kebebasan. Pernah waktu saya kecil aja, saking seringnya di gereja, jarang kelihatan di rumah oleh papa mama saya. Sampai papa saya bilang gini, Erna, tolong kamu bawa baju kamu pindah ke gereja. Minta makan sama pendeta kamu. Karena kebanyakan di gereja ya? Betul, minta pendeta kamu biayain kamu sekolah gitu kan. Saya langsung kaget, waduh saya kan takut dong. Hidupan saya masih di bawah orang tua nih, uang semuanya. Jadi saya menjadi ya pendiam lagi di rumah. Tapi lama-lama lose control lagi. Saya ingat banget itu selama SMP, SMA, 2 kali saya ditegur papa saya dengan kata-kata yang sama. Nah tapi waktu saya kuliah, itu kan dunia yang tidak ada orang lihat. Jadi beda banget. Tapi saya bisa jatuh, bikin kesalahan karena karakter saya, karena kesalahan membuat keputusan saya. Kemudian bisa bangkit memang karena lingkungan menopang. Tapi saya ada kehausan. Karena saya ingat masa-masa indah saya dengan Tuhan waktu SD, SMP, SMA itu. Sehingga saya ingin punya waktu yang begitu lagi gitu. Dan itu mendorong saya untuk cepat-cepat bangun. Wow, kalau cerita tentang kehidupan, saya yakin sekali kalau Pastor Erna punya banyak sekali value-value. Value apa yang Pastor Erna rasakan ketika dalam pelayanan itu bisa tetap stay sesuai dengan callingnya Tuhan buat Pastor Erna? Itu ya, saya lihat Alkitab tuh kan mengatakan bahwa orang baik tuh banyak, tapi orang setia itu sedikit. Jadi sebenarnya kita itu dilatih untuk setia. Jadi kalau nilai, menurut saya tuh kita perlu setia sih, faithful. Wow, kesetiaan. Ya, saya rasa dalam rumah tangga juga dibutuhkan kesetiaan. Walaupun banyak gesekan, waktu kita sekolah pun dibutuhkan kesetiaan supaya kita bisa naik kelas, ya kan? Bisa selesai. Waktu kita kerja pun kita dibutuhkan kesetiaan. Kadang-kadang nggak nyaman, tapi saya lihat salah satu nilai yang penting tuh di kesetiaan sih. Untuk kita bisa setia, walaupun itu hal-hal kecil ya, tapi kita mesti setia. Tidak tunggu hal-hal yang besar. Makanya Pastor Erna bisa bertahan sampai 27 tahun di dalam dunia pelayanan, bahkan khususnya di FGF. Kesetiaan. Memang kadang kesetiaan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita sih kadang. Tapi ya dituntut harus setia. Ketika kita melayani Tuhan, nggak sesuai dengan kehendak kita apa yang terjadi. Tapi kita dituntut untuk setia. Wow. Beliau hasilnya banyak sekali yang dibagikan dalam kehidupan kita.
Nah, Pastor Erna, apa sih yang membuat Pastor Erna itu bisa getol banget melayani Tuhan? Well, saya melihat bahwa hadiah keselamatan bagi saya itu adalah terbesar ya. Jadi waktu saya terima Tuhan Yesus, bahwa saya bisa diselamatkan, itu membuat saya tuh bahwa hidup saya itu mau melakukan apa saja untuk Tuhan. Apalagi seperti yang di Efesus pasal 2 ayat 10 katakan bahwa saya ini ciptaan baru. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Di mana Tuhan sudah merancangkan sebelum saya dilahirkan kembali ini. Tapi sekarang kan saya jadi tahu. Sehingga saya sangat fokus dan maulah kerjain semua itu. Oke, Pastor gimana untuk keluarga setelah Pastor melayani atau terjun full time di dalam pelayanan? Ya tadi saya cerita ya Kan bahwa Pastor kan dari keluarga non-Kristen. Ya non-Kristen iya. Terus terang saya mungkin seperti teman-teman yang lain. Awalnya saya juga ogah menginjil keluarga. Karena saya merasa nanti saya ditolak. Malu saya bicara. Siapa sih kamu ngajarin keluarga gitu kan. Jadi saya bertahun-tahun gak pernah, saya hanya berdoa dan berdoanya supaya orang lain menginjil. Nah tapi waktu saya masuk full time, itu Tuhan mengingatkan saya lewat firman. Maksudnya itu saya harus bisa membagikan kabar baik kepada keluarga sendiri juga. Jangan hanya nginjil kemana-mana tapi keluarga kamu sendiri tidak injili gitu. Saya bertobat sih. Jadi saya merubah hidup saya mulai kasih waktu, telepon papa mama saya, berdoa di telepon secara rutin ya. Terus juga berdoa, terus saya juga sungguh-sungguh dengan menyatakan lewat puasa gitu ya. Dan kemudian puji Tuhannya di kota di mana papa mama saya tinggal, itu ada IFGF. Jadi saya minta IFGF tuh buka iCare di rumah saya. Padahal papa mama saya tuh belum terima Tuhan loh. Percaya. Jadi saya lihat dari kejadian keluarga saya ini sebenarnya iCare itu tidak hanya untuk orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Kalau orang-orang yang belum pun, kalau mereka mau buka iCare, kita bisa gitu. Karena nyatanya setelah buka iCare inilah proses itu terjadi. Satu sisi saya menabur ya, lewat doa, perhatian dan sebagainya. Satu sisi dari gereja kelompok sel ini pun iCare itu terjadi. Didoakan, lama-lama kan seperti ada momentum. Pada waktu yang tepat, papa mama saya tuh terima Tuhan sama adik-adik saya dan mereka dibaptis sekaligus sih. Wow, happy banget Pastor ya. Sangat, saya lihat doa itu yang sekian lama ya. Saya lihat itu adalah hadiah terbesar saya juga. Setelah keselamatan saya adalah melihat orang tua dan adik saya diselamatkan. Dengan satu orang diselamatkan, seisi rumah, seisi keluarga diselamatkan. Iya. Wow, tapi Pastor tadi kan cerita dari awal tuh Pastor kuat banget. Saya kadang jadi ngiri nih. Karena selama 27 tahun Pastor tuh tetap semangat. Nggak ada perasaan ingin meninggalkan pekerjaan Tuhan. Ada nggak sih di saat-saat atau momen-momen Pastor Erna itu stres melayani Tuhan? Seringkali lah. Seringkali? Pada saat itu gimana? Ya lelah, bosan, kemudian juga stres pernah lah ya. Nah pada masa-masa itu sih terus terang saya nggak pernah memikirkan untuk meninggalkan pelayanan. Tapi saya sering groaning ya, groaning to God tuh kayak mengeluh lah, berkeluh kesah. Maksudnya bukan kepada manusia, kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan tidak rubah kondisi sayanya nih, saya nggak akan bertahan. Karena saya tahu ini pekerjaan mesti dikerjakan, tapi sayanya bisa nggak bertahan. Sayanya yang bisa tidak bertahan gitu. Nah, waktu setelah saya berdoa begitu, saya lihat Tuhan tuh menjawab saya terus. Tuhan selamatkan saya nih dari situasi begini gitu kan. Jadi Tuhan mengubah, seringkali kan kita berpikir kalau ada masalah, ada tegangan, ada stres itu kita sering menyalahkan orang lain kan. Kalau saya melihat malah setiap kali saya berdoa begitu, Tuhan tuh ingatin saya malah. Kamu harus berubah gini Erna, cara-cara kamu mesti berubah begini. Nah dengan saya berubah, saya baru melihat iya. Kenapa saya gak kepikir ya berubah begini. Cara kerja saya harus dirubah, cara wawasan saya juga harus dirubah. Jadi terus saya juga selalu minta Tuhan menjaga hati saya sih. Jadi kalau ditanya mau quit, saya gak pernah mau quit. Karena saya sudah menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Tapi kalau lelah, jenuh, capek, kayaknya stres, sering kali lah ya.
Tapi maksud saya selalu saya pakai doa sih. Dan Oke. Tuhan menjawab doa saya sampai hari ini. Maksudnya setiap kali saya lelah gitu, saya berkeluh kesah sama Tuhan. Setiap kali saya stres, saya berkeluh kesah sama Tuhan. Itu Tuhan tuh merubah diri saya dan merubah situasi saya. Sehingga saya bisa menerima dan terus menjalani lagi. Kadang-kadang ada hal-hal yang saya pikir gini, gimana ya menjelaskan ke orang itu ya. Jadi saya berdoa, Tuhan saya gak ngerti jelasin ke orang tuh gimana caranya. Tapi kalau ini perlu, tolong Tuhan campur tangan lah ya. Tahu-tahu bisa aja, entahnya gimana caranya, itu situasinya bisa di-align gitu. Jadi mungkin kita perlu banyak-banyak berdoa ya. Jadi supaya kita itu dijawab, karena saya sangat percaya doa itu dijawab. Betul. Saya orang yang sangat dekat, saya bersyukur ya di IFGF itu dari saya masuk sampai sekarang. Kalau Boni lihat saya gak mungkin jadi seperti sekarang. Ada banyak mentor, pemimpin saya. Ada Pak Sujimi, ada Leadership Jakarta, ada Global, ya apostolik timnya. Dimana kita sama-sama bertumbuh, saling belajar. Dan kalaupun saya tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang dalam keputusan-keputusan yang harus saya buat, saya selalu tanya. Saya bisa tanya Pak Sujimi, saya bisa tanya Leadership Jakarta, saya bisa tanya tim apostolik ya. Bahkan saya bisa tanya Global. Berdiskusi lah, kira-kira gitu. Artinya saya senang aja. Maksud saya tidak berjalan sendirian, tapi saya ada teman-teman yang berjalan dengan saya. Kira-kira gitu ya. Itu membuat saya rasa saya bisa tetap berjalan di situ sih, karena tidak sendirian. Saya tadi sangat concern sekali ketika pastor ngomong tentang merubah saya, maka ada perubahan yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Maka kita melihat situasi yang kadang gak mendukung, tapi justru kita bisa merubah keadaan itu. Jadi dalam panggilan itu kan kadang gak mudah ya Pastor ya. Kadang banyak tantangan, stres yang kita alami. Seperti Pastor katakan tadi, berdoa dan katakan bahwa ubahkan saya. Terkadang dari diri kita nih yang menyebabkan kita jadinya gak bisa bertahan dalam panggilan Tuhan. Bertahan dan menjalani panggilan kita. Pastor terakhir, apa pesan Pastor buat penonton Satu Cerita atas bagaimana kita bisa tetap bertahan dalam panggilan kita? Ya mungkin kalau dari pengalaman saya ya, pertama pasti kita perlu punya hubungan dengan Tuhan lah. Artinya penting ya, karena kalau kita nggak ada hubungan dekat dengan Tuhan tuh berat. Kehidupan ini semakin tidak mudah sebenarnya. Jadi tapi kalau kita tahu bahwa ini sesuatu yang kita harus jalani walaupun tidak mudah, dan kita tahu ini bagian dari yang Tuhan rencanai, kita tetap bertahan. Itu satu, dekat dengan Tuhan. Kedua, ya kita jangan lepas dari komunitas. Kayak seperti saya, mungkin para audiens kenal saya juga pastors dan pemimpin VP dalam region, banyak pastor yang berkoordinasi dengan saya. Saya bersyukur bahwa ada lingkungan saya yang menolong saya. Ada tadi disebutkan, ada apostolik, ada Pak Sujimi, ada tim Leadership Jakarta, bahkan dari Global, ketua umum, yang sekarang mungkin Pak Sursemi dan teman-temannya. Artinya saya tuh tidak sendirian lah, gitu. Jadi perlu lingkungan. Yang ketiga, saya lihat yang paling penting itu adalah bahwa kita perlu setia sih. Setia. Maksud saya tuh setia ini gak gampang ya, karena kadang-kadang kita bisa bosen kan, terus bisa capek, kayaknya kepengen ganti haluan atau apa gitu kan, banyak orang berpikir gitu. Betul. Ya mungkin pesan saya buat teman-teman, ya jangan sampai membuat keputusan di tengah-tengah segala kegalauan. Jadi tetap setia aja, karena saat kita menjalani nanti kita bisa lihat jalan-jalan itu terbuka, baru kita bisa terang melihat apa yang harus kita lakukan. Itu sih kalau saya ya. Pastor, ada ayat nggak yang mau dibagikan buat penonton Satu Cerita ini? Kan pastor nih pasti ada ayat dong ya yang tersimpan. Oke, mungkin ayat yang sangat membuat saya terimpact ya. Kenapa saya bisa full time dan all out dan memberikan segalanya. Itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 10.
bahwa saya ini ciptaan baru. Jadi ciptaan baru itu saya bersyukur banget. Karena saya yang harusnya mati sekarang saya hidup. Saya yang terbelenggu dengan dosa-dosa sekarang saya dilepaskan. Terus saya juga melihat jalan-jalan Tuhan terbuka. Dikatakan dalam Efesus 2:10 itu adalah saya adalah ciptaan baru dalam Yesus Kristus. Di mana saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan rencanakan dari sejak semula. Jadi saya looking forward rencana-rencana pekerjaan Tuhan yang baik yang Tuhan rancangkan buat saya lakukan itu apa saja. Saya yakin sampai hari ini saya melakukan bagian dari rencana itu. Tapi belum selesai, masih looking forward until the end of my life, kan gitu. Wow, ini luar biasa nih. Seorang pastor bukan hanya perjalanan hidup yang kita lihat tadi dari masa kecil, tapi juga ada hal-hal yang Tuhan kerjakan, panggilan Tuhan yang luar biasa selama 27 tahun. Saya belum ya, masih panjang sekali. Tapi saya percaya ini menjadi berkat buat kita semua, buat teman-teman semua. Temukan panggilan kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita di muka bumi ini. Dan ciptakan cerita-cerita baru dalam kehidupan saudara. Dan pastinya memberkati banyak orang sehingga terbangun, tercipta cerita-cerita yang baru memberkati banyak orang juga. Satu cerita buat kita semua. Sampai jumpa di cerita yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor Erna. God bless. Thank you. Thank you.